Halo semuanya, balik lagi sama Revi hari ini. Dan hari ini saya ingin bercerita tentang near death experience yang saya alami sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi pengalaman di mana saya hampir meninggal waktu itu. Jadi kisahnya waktu itu saya masih di Amerika dan saya bersama dengan beberapa teman saya memutuskan untuk pergi liburan ke LA waktu itu. Jadi waktu itu kami memutuskan buat pergi menggunakan mobil. Kita nyetir road trip sekitar 7 jam dari rumah kami ke LA. Dan sesampainya kami di LA, kami bersenang-senang, kami kuliner sana-sini. Dan sekitar setelah 3 hari kami pulang. Dan waktu itu kami memutuskan buat pulang pada malam hari agar tidak terkena macet. Jadi waktu itu kita pulang kalau nggak salah sekitar jam 7, jam 8. Dan sekitar jam 1 pagi ketika kami ada di jalan tol, kami hendak keluar tol. Dan waktu itu putaran, bisa bilang belokan buat keluar dari tol itu sangat amat tajam. Dan saya tahu betul bahwa untuk melewati tikungan seperti ini, kita itu harus ngerem. Tapi entah mengapa, teman saya yang lagi menyetir waktu itu tiba-tiba mengatakan, "Oke, semua diam, gue udah siap." Dia bilang gitu. Wih, saya agak terkejut kan, apa yang dia maksud dengan dia udah siap? Dan ternyata teman-teman, dia menginjak pedal gasnya dengan begitu dalam sehingga mobil melesat dengan begitu kencang. Wah, di sana saya tahu teman saya pengen ngebut melewati tikungan yang sangat tajam itu. Tapi entah kenapa waktu itu saya nggak takut sama sekali. Saya pikir, wah kayaknya teman saya ini karena dia anaknya lumayan bandel, kayaknya dia anak geng mobil deh. Kayaknya dia pandai drift. Begitu pikir saya. Jadi saya biasa aja, saya tenang-tenang aja. Dan ternyata ketika melewati tikungan tajam itu, mobilnya nggak belok sama sekali, melainkan mobilnya lurus ke depan. Wah, ketika mobil itu lompat dan terbang, saya udah berpikir, matilah saya. Kita satu mobil, nggak ada yang teriak, kita semua diem. Tapi di tengah-tengah kita yang sedang terbang itu, saya berpikir di otak saya, kalau misalnya ada salah satu dari kita yang mati, saya nggak akan kaget. Karena itu udah bener-bener parah banget. Saya udah nggak bisa lihat apa yang ada di depan saya. Yang saya rasakan hanyalah seperti roller coaster tanpa pengaman. Rasanya cuma jedak, jeduk, jedak, jeduk. Di depan yang saya lihat tuh cuma semak-semak dan beberapa pohon yang kita lewatin. Wah, saya pikir habislah kita di sini, saya bakal meninggal. Dan singkat cerita, setelah beberapa detik kami mendarat, mobil berhenti dan kaca udah ada yang bolong gitu. Dan kita semua keluar gitu. Puji Tuhannya, ternyata nggak ada satupun dari kami yang luka parah ataupun meninggal. Dan setelah kita keluar mobil waktu itu udah nggak bisa digerakin sama sekali, udah nggak bisa nyalain lagi, udah mati. Kita lihat ke rute yang habis kita lewatin dan di sana kita menyaksikan bahwa kita melewati bener-bener pas tengah banget, dimana kirinya itu ada sebuah generator listrik dan kanannya itu ada sebuah beton pembatas jalan tol bisa dibilang. Jadi bisa dibilang kita waktu itu beruntung banget gak kena generator listrik itu, karena kalau kita kena generator listrik, hasilnya pasti kita akan meledak dan terbakar habis. Kalau misalnya kita kena beton yang keras itu, beton penghalang di jalan tol itu, tentu mobil akan hancur dan gak tahu apa yang akan terjadi pada kita yang ada di dalamnya. Mungkin kita luka parah atau mungkin bahkan ada yang meninggal, kita gak tahu. Dan ternyata kita sampainya itu di seberang jalan tol yang lain. Jadi kalau misalnya kita waktu itu lompat dari jalan tol di mana kita keluar, kita nyampenya itu di jalan tol yang masuk. Dan untungnya karena waktu itu lagi subuh, nggak ada mobil yang lewat sehingga nggak ada yang nabrak kita. Bayangin kalau misalnya kita lompat ke seberang dan ternyata ada mobil yang lewat, habislah kita. Jadi itu benar-benar saya rasa beruntung banget. Menurut saya itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang meluputkan kami satu mobil dari ancaman kematian itu. Dan saya benar-benar bersyukur sama Tuhan. Pas saya pulang, saya nggak berhenti nyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau telah menyelamatkan kami dari kematian. Dan beberapa hari saya terus memuji Tuhan. Saya terus saat teduh, saya bilang, terima kasih, nggak berhenti-berhenti. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring saya menjalani hidup saya, semakin banyak kesibukan-kesibukan, saya mulai lupa akan keselamatan yang Tuhan telah berikan pada saya waktu itu. Saya mulai mengeluh, mulai marah, mulai menggerutu setiap kali ada masalah-masalah terjadi dalam hidup saya, atau hal-hal yang terjadi dalam hidup saya yang tidak sesuai dengan harapan saya. Saya mulai terkadang merasa Tuhan jahat atau Tuhan tidak adil. Dan di tengah itu semua, pada suatu ketika terjadi sebuah masalah yang besar banget menimpa keluarga saya. Waktu itu mama saya sakit parah banget. Dokter nggak bisa memberikan identifikasi yang tepat kenapa mama saya bisa sakit. Jadi mama saya masuk rumah sakit dan setelah dirawat, diinfus, dikasih pengobatan, keadaan kelihatan udah mulai membaik, dokter udah boleh pulang. Setelah pulang, mama saya langsung sakit lagi dan masuk rumah sakit lagi. Dan ini terus terjadi berulang kali, waktu itu sekitar 6 kali kalau nggak salah. Dan
Di tengah itu semua saya mulai kehilangan harapan. Saya mulai benar-benar kesel sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku udah terus baca firman kamu. Aku terus udah sembah kamu. Aku udah doa. Aku udah pelayanan terus buat kamu. Kenapa hal seperti ini terjadi kepadaku dan keluargaku? Rasanya kesel banget ketika kita tahu Tuhan bisa menyembuhkan. Kita tahu Tuhan bisa memberikan terobosan. Kita tahu Tuhan bisa memberikan kemenangan pada kita saat itu juga. Tapi entah kenapa Tuhan memilih untuk membiarkan penyakit atau kesengsaraan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Rasanya kesel. Bukankah begitu, teman-teman? Dan itu pun yang saya rasakan waktu itu. Saya mulai kesel sama Tuhan. Saya mulai ingin berhenti untuk menyembah. Tapi di tengah itu semua saya merasa Tuhan bilang saya seperti ini. Revi, apakah aku gak cukup buat kamu? Revi, apakah kamu lupa sama apa yang sudah aku lakukan selama ini buat kamu? Apakah kamu lupa bahwa waktu itu aku udah pernah menyelamatkan kamu dari kematian? Revi, apakah kamu lupa seberapa besar pengorbanan yang aku lakukan ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kamu? Revi, apakah kamu lupa akan semua itu hanya karena kamu mendapatkan satu masalah saat ini di dalam kehidupanmu dan keluarga kamu? Dan di sana saya bilang, Tuhan, maafin aku. Aku lupa, aku harusnya gak ada di sini kalau bukan karena kasih-Mu. Aku lupa bahwa aku adalah seorang yang berdosa, yang seharusnya menerima upah maut karena dosa-dosaku. Tapi kamu malah mengorbankan nyawa anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan aku. Tuhan, maafin aku. Aku lupa, aku sebenarnya bukanlah apa-apa, tapi kamu memilihku, kamu memanggilku, kamu mengubah hidupku, dan menjadikan aku menjadi ciptaan yang baru. Maafin aku, Tuhan. Aku gak punya satupun alasan buat mengeluh sama kamu. Aku gak punya satupun alasan buat marah. Satu-satunya hal yang seharusnya aku lakukan adalah bersyukur dan berterima kasih karena kamu udah baik selama ini. Tuhan, aku gak mau satu masalah di dalam hidupku ini malah membuatku lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan teman-teman, aku gak tahu apa yang kamu hadapin hari ini. Mungkin kamu sedang menghadapi penyakit yang berat. Mungkin kamu saat ini belum memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini kamu memiliki masalah yang rasanya berat banget. Tapi satu hal yang bisa saya ingetin pada setiap dari kalian, bahwa Tuhan sangat amat mengasihi kamu. Dan kenyataan bahwa kamu masih hidup saat ini, kamu masih bisa menonton video ini, itu adalah bukti bahwa Tuhan belum meninggalkan kamu ataupun membiarkan kamu saat ini. Dia masih mengasihi kamu, Dia masih memimpinmu, Dia masih melindungi kamu hingga hari ini, sehingga kamu masih bisa bernafas dan masih bisa hidup hari ini. Teman-teman, saran saya, daripada kamu mengeluh atas masalah yang kamu sedang hadapi hari ini, bersyukur sama Tuhan. Ingat kembali akan semua kasih Tuhan yang Tuhan telah pancarkan kepada kehidupan kamu hingga hari ini. Tuhan itu baik. Jangan sampai satu masalah yang kamu hadapi hari ini membuat kamu lupa akan semuanya. Kembalilah bersyukur. Kembalilah menyembah Dia. Selagi kamu menunggu janjinya digenapi, Tuhan gak pernah meninggalkanmu ataupun membiarkanmu. Janjinya masih bertahan. Tuhan masih bersama-sama denganmu. Bahkan ketika kamu saat ini berada di tengah api ataupun lembah kekelaman, Tuhan masih sangat amat mengasihimu dan Dia masih bersama-sama denganmu.